Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Bagaimana pagi ini? Semuanya sehat? Ada sukacita? Haleluya. Untuk menyambut renungan pagi, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, Engkau begitu baik. Pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Itu sebabnya memulai aktivitas sepanjang hari ini, kami lebih dulu mendengar firman-Mu disampaikan. Itu sebabnya biar Roh-Mu yang kudus berbicara kepada kami, sementara hamba-Mu menyampaikan firman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara, tema renungan di pagi ini yaitu pelayanan tukang parkir. Kolose 3 ayat 23 berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah saudara, sekelompok mahasiswa mengadakan persekutuan. Pada kesempatan itu sang dosen pembimbing menanyakan keterlibatan mereka dalam pelayanan di gereja masing-masing. Seorang mahasiswa mengaku melayani sebagai tukang parkir. Maklum, saya tidak pandai bernyanyi, bermain alat musik, juga multimedia. Akunya, teman-temannya pada menertawai dia. Namun sang dosen mengacungkan ibu jarinya. Bagus, ujarnya dengan nada dan mimik muka yang sangat serius. Nah saudara, tidak semua orang mau memandang dengan hormat segala jenis bidang pelayanan. Ada yang dipandang prestisius dan rohani, ada pula yang dianggap remeh. Tukang parkir tampak sangat tidak rohani bagi sebagian orang, sehingga kurang layak disebut sebagai pelayanan sekalipun jasanya diperlukan. Ketika situasi aman dan segala sesuatu berjalan dengan baik, kendaraan berjajar rapi di tempat parkir, tidak ada yang kemalingan helm misalnya, tidak ada yang jalannya terhalang besar, kemungkinan jasa tukang parkir tidak nampak. Namun, ketika kendaraan tidak tertata rapi, banyak yang terhalangi di jalan, bahkan ada yang kehilangan helm atau kaca spion mobil, barulah tukang parkir dicari dan dianggap penting. Nah saudara, Tuhan tidak menuntut kita menguasai suatu bidang tertentu dalam pelayanan. Tuhan tidak menilai kita dari jenis pelayanan kita, melainkan motivasi dan kesungguhan hati kita dalam melakukannya. Karena itu, semua jenis pelayanan bersifat rohani selama ditujukan bagi kemuliaan Tuhan, dikerjakan dengan tulus dan penuh tanggung jawab. Pelayanan yang sedemikian ini yang berkenan bagi Dia. Firman Tuhan tadi mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Pemuda mahasiswa tadi yang mengatakan, saya melayani sebagai tukang parkir. Itu adalah pelayanan yang mulia, saudara. Apa sebabnya? Karena mahasiswa yang melayani sebagai tukang parkir itu, ia perbuat dengan segenap hati. Ia lakukan seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena itu apa hasilnya? Sementara kebaktian berjalan, mobil tertata dengan sangat rapi, motor tertata dengan sangat rapi, dan selesai kebaktian, itu mobil dan motor bisa keluar ya dengan mudah sekali karena jasa tukang parkir tersebut. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan remehkan pelayanan di luar gereja sebagai tukang parkir. Nah saudara-saudara, demikian juga ada seorang mahasiswi yang mengatakan, saya tidak bisa berbuat apa-apa di gereja, sepertinya saya tidak punya talenta. Kebiasaan saya cuma nyapu, ya, baik itu di dalam gereja ataupun di luar gereja. Dan saya kerjakan
ketika belum ada kebaktian, tidak ada orang yang tahu. Nah, ketika kebaktian berjalan, itu lantai gereja sudah mengkilat, semua kursi tertata dengan bagus, bahkan mimbar juga tertata dengan sangat rapi sekali. Bahkan di halaman gereja tidak ada kotoran, semuanya saya sudah sapu bersih sekali, sehingga kebaktian berjalan dengan baik dan lancar, dan orang yang keluar masuk gereja merasa damai sejahtera dan enak dipandang mata, karena semuanya tertata baik dan bersih adanya. Saudara, jangan remehkan. Itu pelayanan yang sungguh-sungguh dihargai oleh Tuhan, karena mahasiswa tadi melakukan seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu sebabnya bagi saudara mendengar firman ini, apapun yang saudara lakukan untuk pelayanan, lakukan dengan segenap hatimu. Perbuatlah dengan sungguh-sungguh untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dengan demikian engkau akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, ajar kami melayani, karena kami pasti mempunyai salah satu karunia atau kebiasaan yang kami bisa lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Talenta-talenta yang telah Engkau berikan kepada kami kembangkan untuk bisa melayani pekerjaan-Mu dalam segala bidang. Itu sebabnya ajar kami tidak hanya menjadi anggota jemaat yang pergi pulang tanpa berbuat apa-apa, hanya menjadi pendengar, tetapi kami ambil bagian menurut talenta dan kemampuan kami serta karunia yang Tuhan karuniakan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau memberkati semua kami yang ada yang mendengar firman ini. Biarlah kami mengambil bagian di dalam pelayanan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, jaga lindungi, pelihara, dan berkati, berikan roh kesetiaan dan ketaatan bagi semua mereka. Yang masih sakit, Tuhan jamah dengan kuasa bilur-bilur-Mu, sembuhkanlah mereka. Terpujilah nama-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat.